Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Amelina dengan NIM B1B2210027. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep politik. Konsep politik pada zaman sekarang ini jika dipandang hanya sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang sudah jelas. Ilmu politik lahir kisaran akhir abad 19 di Eropa dan Amerika. Namun, jika ilmu politik dipandang sebagai kerangka ilmu yang lebih rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka rumput ilmu politik dapat dikatakan sudah tua dan dianggap rumput ilmu sosial yang lebih tua dibanding ilmu-ilmu sosial lainnya. Dimulai sejak zaman Yunani kuno sekitar 450 sebelum Masehi, dilihat dari karya-karya Socrates, Plato, Aristoteles, kemudian melambat ke pusat-pusat peradaban lainnya seperti India dan Cina, Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, dan masih banyak negara lainnya. Masuk ke Indonesia sejak awal abad 13-15 Masehi ketika Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa berkuasa dengan karya Babak dan Tanah Jawi. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara kota. Kemudian politis yang berarti warga negara, kemudian berkembang menjadi politikus yang berarti kewarganegaraan, dan politik yang berarti kemahiran politik, serta politike epistesmi yang artinya ilmu politik. Konsep-konsep ilmu politik berkuat dalam masalah ada beberapa. Yang pertama, kekuasaan, sumber kekuasaan, pengaruh, pembuat dan pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, kewenangan dan kekuasaan berdasarkan legitimasi. Yang selanjutnya, konflik dan konsensus. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan dan cara mendistribusikan kekuasaan. Dan politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Definisi ilmu politik yang terdiri dari GMT, yaitu politik merupakan kumpulan dari suatu wilayah kehidupan sosial seperti gender, ras, dan kelas sosial. Sehingga politik diartikan sebagai aspek dan keseluruhan kehidupan sosial dan tidak hanya terpusat pada lembaga-lembaga negara. Yang selanjutnya ada Lefwich, yaitu politik tidak terlepas dari kehidupan dan aktivitas politik atau publik. Politik menyangkut keseluruhan aktivitas dan kerjasama dan pengatur konflik di dalam aturan masyarakat. Yang selanjutnya ada Deleanor, yang itu politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang dimaksud untuk mempengaruhi dan menjelajah, mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Dan selanjutnya ada menurut Laswell, politics are who gets what, when, and who. Yang selanjutnya ada Meriam Budiarjo, yaitu politik yang berbagai macam-macam kegiatan dan suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Yang selanjutnya ada Rumlan Surbarti, yaitu politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggi dalam suatu wilayah tertentu. Dan selanjutnya ada makna politik, yaitu
Makna politik menurut Lamran Subarti ada 6 pendekatan untuk memahami arti politik. Ada 6 arti pendekatannya. Yang satu, pendekatan kekuasaan. 2, pendekatan institusional. Yang ketiga, pendekatan moral. Yang keempat, pendekatan konflik. Dan kelima, pendekatan fungsional. Dan keenam, pendekatan analisis wacana politik. Ilmu politik dapat diberikan makna, yaitu penafsiran yang berbeda, yang artinya tergantung para perspektif atau sudut pandang yang digunakan. Oleh karena itu, ada 9 rumusan ilmu politik menurut para ahli, yaitu yang pertama, negara menurut Roger F. Soltu, yaitu ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungannya antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara lainnya. Yang kedua, pemerintah ilmu politik adalah ilmu tentang pemerintahan oleh R.M. McIver. Yang ketiga, kekuasaan ilmu politik mempelajari kekuasaan masyarakat, yaitu dari W.A. Robson. Yang keempat, fakta politik ilmu politik adalah fakta-fakta politik dari Charles Eisenman. Yang kelima, kegiatan politik ilmu yang mempelajari tentang kegiatan politik dari Dillon Leyden Stewart. Yang keenam, organisasi masyarakat ilmu politik yang mempelajari organisasi masyarakat dari Kierkegaard. Yang ketujuh, pengambilan keputusan atau kebijakan umum ilmu politik yang mempelajari tentang keputusan atau kebijakan umum. Selanjutnya, bidang kajian ilmu politik yaitu teori politik yang menentukan norma-norma politik. Teori politik merupakan generalisasi dan fenomena-fenomena politik. Teori politik terdiri dari tujuan politik, cara mencapai tujuan, kemungkinan dan kebutuhan terkait tujuan tersebut, dan terakhir, kewajiban dalam mencapai kebutuhan tersebut. Filsafat politik yaitu mencari kebenaran berdasarkan rasional tentang apa, bagaimana sifat dan hakikat kehidupan manusia, yang contohnya etika politik dan keadilan. Yang selanjutnya, lembaga-lembaga politik konstitusional, partai politik, hubungan internasional, ekonomi politik, feminisme dan gender, dan perbandingan politik. Hubungan politik dengan rumpun lainnya, seperti rumpun ilmu politik dengan sosiologi, karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, yang juga akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Kedua rumpun ilmu sosial ini sama-sama mempelajari tentang konsep negara. Yang selanjutnya, ilmu politik dengan ilmu antropologi yang terkait memahami struktur sosial terhadap masyarakat seperti budaya, pola pemikiran, kekuasaan, dan kebijakan. Ilmu politik dengan ilmu ekonomi yaitu terkait pengambilan kebijakan dalam sistem politik, yakni bertujuan untuk memakmurkan ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Yang selanjutnya, ilmu politik dan ilmu psikolog. Politik behavioral atau tingkah laku politik. Yang selanjutnya tentang bangsa dan negara. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta pemerintahan sendiri. Bangsa adalah sekumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan, bahasa, dan wilayah tertentu di muka bumi. Negara juga merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dan kekuasaan politik. Negara merupakan agensi
atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara juga bersama dengan organisasi yang dalam suatu wilayahnya dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap suatu golongan dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan. Bersama negara juga menetapkan cara-cara batas dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan di kehidupan bersama, baik oleh individu dan kelompok maupun oleh negara sendiri. Fungsi negara juga mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosialnya, yakni bertentangan dengan suatu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Yang selanjutnya, fungsi negara mengorganisir yang mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asionasi ke masyarakat disesuaikan satu sama lain yang diarahkan kepada masyarakat itu sendiri. Ini juga terdapat unsur-unsur negara, yaitu wilayah. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Yang kedua, penduduk. Penduduk seperti warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua orang yang tinggal di daerah tersebut maupun lebih. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang pada umumnya adalah negara. Yang keempat, ada kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Yang selanjutnya ada sistem politik. Sistem politik terdiri dari 4 variabel. Yang pertama, kekuasaan, yaitu sebagai cara untuk mencapai hal-hal yang diinginkan, antara lain seperti sumber-sumber di antara kelompok, individu, dan masyarakat lainnya. Yang kedua, kepentingan dan tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku untuk kelompok politik agar bisa saling berkompromi. Yang ketiga, ada kebijaksanaan, yaitu hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan. Yang keempat, ada budaya politik, yaitu orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik. Baik, itulah yang saya bisa jelaskan tentang konsep politik. Saya ucapkan terima kasih atas video kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.